Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mensimulasikan cara untuk mengupload materi dan tugas. Saya menggunakan akun saya sebagai contoh. Pastikan username dan passwordnya sudah betul. Lalu klik login. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita sudah memasuki halaman login yang ada di e-learning. Bapak Ibu dosen bisa membuat jadwal mengajar terlebih dahulu. Tidak akan saya simulasikan, silahkan dibuat sendiri. Kemudian bisa membuat materi dan tugas. Untuk informasi lebih detail nanti bisa masuk di informasi. Ya, di informasi di sini nanti Bapak Ibu dosen bisa mendownload. Di sini itu ada tutorial, ya, petunjuk untuk mahasiswa, dosen, video pembelajaran, cara untuk bikin video tutorial di sini ada. Kemudian di sini juga ada petunjuk untuk buat materi, ya. Nanti untuk materi yang ditampilkan itu pastikan menggunakan kode dosen, ya, di sini kodenya. Ini untuk apa? Ini untuk membedakan antara dosen satu dengan dosen yang lain, karena materi yang diinputkan di kelas nanti akan masuk ke dalam kelas mahasiswa. Sedangkan mahasiswa itu kan dia mengambil beberapa mata kuliah. Nah, untuk membedakan antara materi dosen satu dengan dosen yang lain, pastikan nanti di awal upload materi itu dituliskan kodenya terlebih dahulu. Seperti ini misalkan, ya. Kita bisa menggunakan huruf kecil besar, nanti kita sepakati bersama pakai kecil besar bisa. Kemudian untuk kode ini fungsinya adalah untuk membedakan, ya. Lalu cara untuk membuat materi ini di sini tahapan-tahapannya nanti Bapak Ibu bisa melihat di halaman informasi ini, ya. Halaman informasi ini langkah demi langkah ada di sini, nanti bisa diperhatikan sendiri. Baiklah, saya akan langsung mensimulasikan cara untuk membuat materi. Baik, pastikan kita sudah membuat konsep terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan untuk dua pertemuan, ya, pertemuan 1, pertemuan 2. Kemudian untuk tugas saya contohkan tugas untuk pilihan ganda. Nanti tugas pilihan ganda Bapak Ibu bisa bisa membuat format dari Excel seperti ini dan bisa diimportkan ke dalam aplikasi. Ya, nanti untuk template-nya akan saya share. Ya. Kemudian untuk tugas yang kedua isai Bapak Ibu cuma bikin soal minimal 5 lah, ya, nanti dipastikan contohnya itu aja. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat soal file dan pastikan juga sudah mempunyai filenya untuk dijadikan bagi teman-teman mahasiswa nanti ketika ingin mengupload file. Baiklah, langsung saya mulai. Masuk di menu materi. Mohon maaf Bapak Ibu semua materi saya reset, saya nolkan karena ada perubahan sistem kemarin, ya, ada migrasi sistem saya offkan semua, jadi dimulai dari awal ini. Di sini kemarin kita mendapatkan 2 menu tombol, ya, sekarang hanya 1 tombol, jadi biar fokus, ya, tidak tahu banyak tombol tidak membingungkan, maka di sini cukup pilih tambah materi, hanya 1 tombol aja. Jadi untuk materi hanya 1 tombol. Dan apa? 1 tombol ini gabungan 2 materi. Yang kemarin materi tertulis dan materi file digabung jadi 1. Jadi agar mempermudah, ya. Baik, di judul ini, ya, kita tuliskan terlebih dahulu kodenya. Misalkan kode saya adalah MKey. Kemudian spasi strip P1 pertemuan pertama. Kemudian judulnya misalkan kontrak kuliah, ya, kontrak kuliah sistem operasi. Ya, ini sebagai contoh saja. Kemudian kita pilih mata kuliahnya, kita pilih mata kuliah yang diinginkan. Oke, kemudian kita pilih kelas, ya, misalkan saya mengajar untuk kelas, ya, misalkan yang kelas A, kelas B, dan kelas C. Atau terserah Bapak Ibu, nanti dipilih sendiri untuk kelas apa. Ini hanya contoh, bisa diberikan di 3 kelas sekaligus. Nah, kemudian konten, nah, kontennya biar lebih cepat dipersiapkan, kita bikin konsep di Word, ya. Tinggal kita kopas saja di sini. Oke, kita kopas saja. Untuk Word ini nanti akan saya share di kolom deskripsi di YouTube, nanti bisa di-download di sana. Kita pastanya kontrol gini, ya. Kopinya bisa kita nih, ya, klik kanan copy, ya, kita masuk di sini. Lalu masuk di sini kita kontrol V. Oke, masuk seperti ini.
Bapak Ibu bisa merapikan sendiri ya. Ini mungkin kurang rapi, ini bisa dirapikan. Ya, bisa dikontrol A dulu, rata kanan kiri. Nah, ini udah cukup rapi. Kayak ini bisa dirapikan sendiri, spasi-spasinya pastikan tertata rapi. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Nanti untuk isiannya terserah Bapak Ibu. Ringkasan materi, tujuannya, hasilnya, silakan download kontrak kuliah berikut. Nah ini, jadi setiap materi itu diwajibkan untuk upload minimal 1 file. Nah jika filenya banyak gimana Pak? Ya bisa dibuat .zip atau .lar gitu ya. Choose file, kemudian kita cari materinya, kuliah 1 semester 1 sistem operasi. Baik, di kontrak kuliah saya ingin memberikan kontrak kuliah ini. Oke. Kemudian di sini langsung saja simpan dan terbitkan. Baik, bisa Bapak Ibu menambahkan link video YouTube bisa. Misalkan kebetulan saya untuk kontrak kuliah membuat. Oke, saya akan menambahkan loading. Ya, bisa ditambahkan di embedded ya, ditambahkan kolom YouTube bisa. Oke, masih loading. Mau diletakkan di mana terserah Bapak Ibu nanti. Kalau memiliki video tutorial bisa disertakan, misalkan di sini mau ditambahkan. Ya, ini masih loading. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini sudah sampai. Baik, ini ada videonya. Caranya mudah ya untuk menambahkan video. Baik, videonya dibuka dulu di YouTube ya. Bapak Ibu bikin video kemudian diupload di Cara YouTube. belajar. Nah ini tinggal Bapak Ibu copy aja, ini copy. Kemudian diletakkan di mana? Misalkan di sini kita tambahkan video. Gitu ya. Ya, seperti ini misalkan. Kemudian di sini kita masuk ini Bapak Ibu. Masuk ini. Ya ini ada embedded YouTube. Yang ini klik. Nah ini terus ini diklik di bagian paste, Ctrl V. Jadi alamat ini tadi kita paste di sini, kemudian klik OK. Udah gitu aja. Nah nanti video ini juga akan bisa tampil. Kemudian lalu kita klik simpan dan terbitkan. Ya, masih loading. Baik, seperti ini kita lanjutkan. Kalau muncul seperti ini kita pilih terbit ya. Kalau diklik konsep, nanti materi ini akan ke-save di halaman Bapak Ibu semua dan tidak tampil di halaman mahasiswa. Apabila ingin ditampilkan di mahasiswa, maka pilih konsep. Terus di sini apabila filenya pengen ganti nih, nah ini tinggal di choose lagi di sini. Kita pilih terbit, biar terbit di mahasiswa langsung klik update. Baik, dah seperti ini. Kita bisa melihat ya materi kita, pilih detail di sini, detail. Maka materi nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Materi ini bisa dilihat di kelas mahasiswa. Di sini akan ada keluar judul mata kuliahnya, keluar kelasnya yang kita berikan kelas ABC, kemudian diposting oleh dosennya siapa, tanggal postingnya, jumlah unduhan berapa kali, dan komentarnya berapa jumlah komentar. Di sini jadi satu materi ini bisa langsung menampilkan video, artikel, dan file sekaligus Bapak Ibu. Baik, ini kita tutup saja. Baik, kemudian kalau kita ingin menambah di pertemuan kedua, bisa kita tambah lagi materi di sini. Ya, misalkan Bapak Ibu ingin nambah lagi 2 pertemuan nih, ya klik tambah materi. Tambah materi. Baik, oke, materinya itu. Kemudian kita tulis di sini, pastikan di sini kita menggunakan kode ini. Kode ini nanti bisa dilihat di informasi ya. Misalkan P2. Oke, misalkan judulnya apa kita bisa melihat. Ya, judulnya adalah ini. Ini sudah saya persiapkan. Nanti ini saya akan share ya. Bapak Ibu bisa mendownloadnya sebagai contoh saja ya. Oke, akan saya share di sistem operasi. Ini hanya contoh saja. Akan saya berikan di kelas A, kelas B, dan kelas C.
Kemudian untuk kontennya ini sudah saya persiapkan, tinggal saya kopas saja dari sini. Jadi enak sekali, tidak perlu saya ngetik karena sudah saya konsep duluan. Di sini kalau pengen bagus, Bapak Ibu langsung tebalkan di sini ya. Ditebalkan aja, nanti otomatis di sana tidak usah nebalin. Gitu. Ya, kita copy. Kemudian kita masuk di sini. Nah, di sini tidak ada paste, cukup Ctrl V saja. Nah, Ctrl V nanti udah otomatis tampil seperti ini. Kok nggak rapi Pak? Nah, nanti kita Ctrl A, langsung rata kanan kiri oke. Nah, ini kanan kiri oke. Oke, kemudian ini kan nggak rapi ya, kita rapikan aja seperti ini. Kita sesuaikan aja. Nanti Bapak Ibu bisa kemas sendiri ya, ringkasannya seperti apa, tujuannya seperti apa, hasil pembahasan seperti apa, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk filenya kita masuk di materi. Ini adalah chapter 1 ya, chapter 1. Oke, kemudian saya langsung ya klik simpan dan terbitkan. Simpan dan terbitkan. Baik, kita lanjutkan. Ini masih proses loading. Baik, ini sudah loading. Ya, loading. Baik, silakan langsung klik update saja. Alhamdulillah ada 2 materi yang bisa diterbitkan di sini ya. Kita bisa lihat detail di sini. Nah, ini adalah materi kedua Bapak Ibu semua. Tidak ada videonya, maksudnya tidak ditampilkan video. Baik, jadi mahasiswa bisa melihat materi pertama dan materi kedua seperti itu. Baik, alhamdulillah 2 materi bisa diedit dan bisa dihapus, gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan menyingkat. Sekarang masuk di tugas. Saya akan singkat. Untuk tugas, Bapak Ibu bisa mengimport bank soal. Ini ada menu baru Bapak Ibu. Jadi nanti untuk soal bisa diimport dalam bentuk Excel. Ini yang khusus yang pilihan ganda. IC pun sebenarnya juga bisa ya, IC juga bisa. Tapi nanti saya akan mensimulasikan untuk yang pilihan ganda menggunakan Excel, dan yang IC ini bisa menggunakan manual karena cukup mudah. Kemudian yang upload file, nanti saya akan mensimulasikan bantuan dengan Google Drive nanti. Ya, nanti kita akan mulai ya. Saya akan mencontohkan satu persatu. Baik, kita akan mulai untuk tugas pilihan ganda. Silakan klik tambah tugas ganda. Tugas ganda. Oke. Nah, di sini ada judul. Ya, kita masukkan judulnya. Saya siapkan enggak? Ya, di sini belum tak buat. Misalkan seperti ini. Judulnya misalkan T1. Atau kita tetap pakai kode ya, nanti biar nggak bingung mahasiswa. Kode dosen T1, maksudnya tugas ke-1. Nah, terus spasi lagi, judulnya apa? Misalkan kuis ya, kuis evaluasi 1. Nah, ini contoh. Ya, misalkan saya berikan kelas A, kelas B, dan kelas C. Baik, kemudian info dan durasi. Nah, ini. Jadi untuk pilihan ganda awalannya seperti ini dulu Bapak Ibu. Kita bikin labelnya dulu ya. Labelnya dulu. Infonya kita masukkan di sini, kita copy aja. Yang bawah tidak perlu di copy. Ya, tidak perlu. Kita copy. Kita paste, Ctrl V. Oke. Baik, kita mau ngasih durasi berapa menit. Ya, ini hanya contoh ya. Contohnya cuma 5 soal, saya kasih waktu 5 menit. Ini satuannya menit. Kalau 60 menit ya tinggal dikasih 60 dan seterusnya, sesuai kebutuhan Bapak Ibu semua. Baik, setelah selesai kemudian klik simpan. Oke. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa klik. Ya, bisa klik, akan ada keterangan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ini belum ada soal ya, belum ada soal. Nah, di sini akan tampil import Excel otomatis. Kita bisa menambahkan manual, kita bisa mengcopy soal, dan kita bisa mengcopy bank soal. Bank soal ini adalah ketika di awal kita import duluan. Karena di awal kita nggak import maka tidak akan ada. Nah, di sini
saya akan mencontohkan import Excel. Nah, pastikan Bapak Ibu juga harus menyiapkan file seperti ini. Dan ini tolong jangan ditambahkan kolom atau dihapus kolomnya. Formatnya seperti ini saja. Bapak Ibu nanti tinggal di copy aja dari Word. Ini soalnya, ini jawaban A, jawaban B, jawaban C, D, dan E. Ini kunci jawaban. Formatnya seperti ini. Baik, gitu. Baik, ini saya akan simpan ya, biar mudah menemukannya. Saya akan simpan di picture aja. Contoh template soal ini saya simpan. Ini saya close. Baik, saya akan import ya. Pastikan di sini ya saya import Excel. Nah, import Excel. Baik, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu semua ya, tampilan akan seperti ini. Baik, nah di sini ini ada contoh ya Bapak Ibu, ada contoh seperti ini. Nanti kalau menginginkan kita akan tambahkan di sini, bisa download template. Silakan download template di sini gitu ya. Nanti bisa saya tambahkan insyaallah. Baik, di sini formatnya harus .xls. Jadi formatnya diperhatikan nanti ya. Kita choose file. Ini di picture ya. Perhatikan ini formatnya, ini lihat ini .xls ya, .xls itu harus seperti itu. Oke, ini contoh template, kemudian open. Nah, seperti ini, kemudian kita import. Tara. Soal ini akan membuat 1, 2 sampai 5. Soal ini nanti sudah otomatis ya. Sudah otomatis. Kunci jawabannya akan masuk sendiri secara otomatis. Nah, ini nanti mahasiswa mengerjakannya pun otomatis ngacak. Gitu nggih. Ya. Kalau ingin menerbitkan, langsung klik terbitkan. Nah, kalau seperti ini berarti soal sudah tampil di mahasiswa. Ya, seperti itu. Kalau misalkan tidak ingin terbitin ya klik tutup. Nanti soalnya akan ketarik lagi seperti itu. Kita klik di tugas. Nah, ada seperti ini. Artinya kita sudah bikin soal pilihan ganda, satu tugas. Kemudian saya akan mencontohkan untuk membuat soal tugas yang isai, Nanti bukti di mahasiswa di mana Pak? Ya, nanti saya akan buktikan login sebagai mahasiswa setelah saya mengirim 3 tugas sekaligus, biar hemat waktu. Baiklah, saya akan masuk di tambah tugas isai. Nah, kita siapkan dulu. Ya, judulnya belum ada ya. Ketik dulu judulnya tadi. Kita dapat bersama. Kode dosen MQ T2, misalnya tugas kedua. Ya, misalkan tugas isai. Itu ya, isai ke-1 misalkan. Ya, contoh ya, nanti Bapak Ibu kembangkan sendiri. Oke, kelasnya A, B, C. Oke, infonya tinggal copy aja. Nah, ini soalnya ada 5. Nah, nanti saya rencanakan ada 5. Ini sudah saya konsep ada 5 soal. Nah, mau dibuat berapa menit? Nah, nanti durasinya di sini. Misalkan saya buat satu soal itu adalah misalkan 3 menit gitu ya. Jadi 35 adalah 15 menit. Jadi mikirnya harus cepat ini. Nah, ini saya simpan. Nah, ini. Nah, kita bisa dalam bentuk Excel ya, bentuk Excel. Kalau yang bentuk Excel nanti seperti ini. Saya misalkan ya, saya import Excel ya. Excel. Nah, nanti yang isi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma bikin soal saja, tidak ada jawabannya. Seperti ini. Tapi karena saya tidak akan membentuk Excel, saya tidak nyiapin, maka saya akan import manual. Jadi biar video ini bervariasi, ada yang Excel dan ada yang manual. Yang manual yang bagaimana? Ini saya tambahkan pertanyaan di sini. Nah, pertanyaan di sini. Nah, ini pertanyaannya kita masukkan. Ini agak beda tampilannya sekarang Bapak Ibu, karena kita sudah ada pembaharuan sistem. Oke, kita tambahkan.
Saya copy, simpan pertanyaan. Baik, tambah lagi pertanyaan. Jadi manual, iya, satu persatu. Kalau pengen cepet ya disimpan di Excel. Tapi ini karena saya mensimulasikannya biar variatif, maka tak buat dua-duanya. Kalau manual seperti ini, kalau Excel seperti tadi, gitu. Ya, lambat satu persatu. Tapi tujuannya adalah untuk memudahkan Bapak Ibu. Kalau sudah terbiasa ya cepat nanti. Kalau sudah hafal kontrol ya, kontrol keyboard ya. Kalau copy kontrol C, kalau paste itu kontrol V ya cepat nanti. Kurang rapi ini tadi. Ini tadi. Ini juga kurang rapi. Oke, kalau pengen merapikan nggak rapi Pak, nah, kita edit di sini. Edit. Nah, ini kurang rapi. Oh gini. Itu memang ini tadi baiknya gini Bapak Ibu. Oh itu gini, saya tahu alasannya karena gini, itu kayak kebaca gitu. Tapi tidak penting itu. Nanti gini, pastinya gini, mengcopy seperti ini, pastikan Bapak Ibu jangan langsung copy paste ke situ, tapi di paste di notepad dulu kayak ini. Nah ini kayak copy lagi. Nah ini yang ketiga, tambah lagi. Nanti rapi. Nah, beda kan? Jadi di copy dipastekan di notepad dulu, lalu di sini. Enggak apa-apa lah. Sudah terlanjur. Tambah lagi soal yang terakhir. Uangnya juga hanya contoh. Dipaste di sini, kita cut lagi. Nah, itu kebaca format itu loh. Highlightnya angka otomatis itu. Jadi nge-tab ini. Itu. Tapi tidak masalah. Nah, masalah tidak berpikir tidak bisa, yaudah seperti ini. Ada 5 soal ya, isai. Kemudian klik terbitkan. Dah nanti saya terbit di mahasiswa, saya klik tugas lagi. Karena saya pengen buat tugas yang terakhir yang upload file. Baik, ini 2 tugas sudah terbit semua. Kemudian untuk yang terakhir adalah upload file, tambahkan tugas file. Tambahkan tugas file. Baik, nah di sini kita tambahkan judulnya dulu, T3 misalkan, tugas yang ketiga. Misalkan tugas upload file. Ini contoh, nanti judulnya setelah Bapak Ibu semua. Kemudian tambahkan mata kuliahnya, kelasnya. Oke, infonya di sini tidak ada durasi Bapak Ibu. Sengaja tidak ada durasi, tetapi untuk yang upload file itu mahasiswa nanti ini jawaban. Mahasiswa itu tidak bisa menutup halaman kalau tidak mengerjakan tugas tersebut. Jadi memang tidak ada durasi, tetapi ketika mahasiswa mengerjakan tugas, mahasiswa tidak bisa, ini lagi ya sama ya, tidak bisa menutup halaman. Nanti saya akan simulasi di video mahasiswa. Ini ya, saya cancel lagi, saya paste di notepad dulu ya. Notepad dulu. Ya ini. Saya cut lagi. Ya, bedanya apa? Ya, bedanya akan formatnya hilang semua. Ya kan? Hilang semua. Terserah mau pilih yang tadi atau yang, kalau yang rapi malah yang tadi ya. Ini kayak copy aja. Ini malah rapi ya. Ini malah terserah, nanti enaknya gimana, monggo. Baik, nah di sini upload file ini kan kita misalkan punya petunjuk dalam bentuk PDF gitu kan. Nah terus uploadnya gimana Pak? Nah di sini ada perintah, buatlah ringkasan materi dari pertemuan 1 sampai 5 sebagai petunjuk dalam mengerjakan. Silahkan klik di sini lah. Jadi gini, kita membutuhkan link lagi ya, link lagi untuk dapat dilihat oleh mahasiswa. Jadi di halaman ini memang tidak ada import untuk PDF, akan tetapi kita masih punya bundle Google Drive. Di sini Bapak Ibu harus buka Google Drive dulu, tambah baru, kita buat folder dulu ya, buat folder dulu. Misalkan kita tambahin namanya adalah upload file, folder upload file gitu ya. Buat
Nah, kita buka foldernya. Oke. Nah, jadi maksudnya tuh gini, maksudnya itu kita kan misalkan punya file gitu kan, file tugas gitu kan. Nah, file ini kan mau kita berikan ke mahasiswa, sedangkan di halaman upload file tadi itu tidak ada upload untuk dosen. Jadi dosen sebenarnya tidak ada menu untuk mengupload itu gitu ya, tidak ada menu untuk mengupload file gitu ya. Nah, misalkan ini contoh tunjuk ya. Oke, ini misalkan PDF ini contohnya aja, saya paste di sini aja. Ya, misalkan Bapak Ibu itu punya langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah apa gitu ya. Nah, ini mau diberikan ke mahasiswa ya, mau berikan mahasiswa, sedangkan di ini kan nggak ada. Nah, nggak ada. Lah gimana solusinya? Lah solusinya Bapak Ibu bisa upload di Google Drive seperti ini. Ini akan menghemat space dari hosting di ini juga, di e-learning. Ya, buka di sini, kemudian kita klik kanan, upload file. Petunjuknya kita open. Ya, artinya Bapak Ibu harus upload di Google Drive di sini ya, klik kanan. Oke, sudah seperti inilah. Bapak Ibu klik saja. Lalu di sini ada gambar kayak gini. Ya, gambar kayak itu. Bundre gini, Bapak Ibu klik aja. Nah, klik aja. Nanti biar keluar seperti inilah. Kalau udah keluar seperti ini, ya oke aja, tidak masalah. Ini copy, salin link. Ya, ini di copy saja. Kemudian klik selesai. Lalu kita masuk di sini. Ini tidak susah ya, insyaallah mudah ya. Ini Bapak Ibu misalkan buatlah ringkasan materi dengan petunjuk satu pertemuan ini sebagai petunjuk mengerjakan, silakan klik. Nah, nanti klik di sini itu ketika diklik akan menampilkan file ini. Gitu, rencananya gitu. Oke, sekarang kita blok dulu. Ini di blok dulu. Kemudian di sini ada namanya link. Ya, link. Oke, kita klik link itu. Lalu di sini tinggal Bapak Ibu paste saja. Tag gitu. Dah, itu paste tok. Lalu Bapak Ibu klik OK. Dah, ini sudah jadi link. Bapak Ibu simpan. Ini nanti manfaatnya adalah mahasiswa itu ketika pengen mendapatkan petunjuk dalam perintah tugasnya itu bisa klik link tadi. Nah, ini kita terbitkan. Ya, tiga-tiganya sudah diterbitkan. Demikian Bapak Ibu. Baiklah, sebagai bukti ya, saya akan login sebagai mahasiswa. Kita sudah ngirim materi 2 dan tugasnya 3. Saya akan login di mahasiswa. Oke, saya akan login di mahasiswa. Oke, saya login di mahasiswa. Sini saya pakai Opera, yang tadi pakai Google Chrome. Ini saya akan login pakai Opera. Baik, di sini kita sudah tampil ya di halaman loading ya, di halaman mahasiswa. Kita login dulu. Kita klik login e-learning. Oke, proses loading Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan login menggunakan salah satu akun dari mahasiswa. Ya, sebagai simulasi saya kasih nama namanya Ahmad. Baiklah, nanti di halaman mahasiswa ini akan langsung tampil di halaman dashboard depan seperti ini. Akan tampil materi terbaru 1, 2. Akan tampil 3 tugas seperti ini. Ini bisa diklik langsung oleh mahasiswa. Dan nanti mahasiswa juga ketika klik materi akan langsung tampil seperti ini. Ini di halaman mahasiswa, namanya Ahmad. Ya, ini akan tampil seperti ini di halaman mahasiswa. Mahasiswa bisa melihat materi tersebut, klik detail. Nah, mahasiswa akan bisa melihat materi tersebut. Ya, seperti ini. Ini adalah halaman di mahasiswa. Dan mahasiswa juga bisa mendownload materi ini ya. Download materi ini. Mahasiswa bisa melihat video juga. Nah, ini juga. Kemudian mahasiswa juga bisa melihat tugasnya yang sudah di-share tadi. Ya, akan ada 3 tampilan tugas. Nah, di sini akan tampil semuanya. Nah, berarti kan Bapak Ibu, untuk di sini kan nggak ada mulai mengerjakannya, kan nggak ada. Nah, ini terjadi seperti ini. Lah kok bisa, Pak? Ini berarti kita perlu melakukan riset ya.
Untuk yang tugas 1 ini harusnya itu mahasiswa tuh ada tombol mulai mengerjakan. Jadi nanti ketika mahasiswa tuh bingung, Bu, Pak nggak bisa mengerjakan ini gimana ini? Nah, solusinya adalah Bapak Ibu, ini tugas 1 ya. Ini bisa terjadi ya. Bapak Ibu bisa klik lihat nilai dulu. Lihat nilai. Ya, ini saya simulasikan ketika ada konflik. Lihat nilai. Silakan Bapak Ibu pilih reset jawaban semua mahasiswa. Klik. Ya, ini oke. Ini dipilih ini aja. Ini atau ini sama aja. Reset jangan terpilih. Ini aja, ini diklik aja. Maka di sini kita refresh. Nah, muncul. Otomatis kan? Nah, muncul. Nah, nanti ketika mahasiswa klik mengerjakan, udah mahasiswa bisa mengerjakan itu. Baik, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.